teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nomor 19. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Cynthia Tampu Bolon dari kelas 12-3. Nah, kita langsung aja lanjut ke soalnya. Suatu bak penampung air berbentuk kerucut terbalik seperti gambar berisi air dengan volume 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 ml, maka perbandingan antara ketinggian air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkannya air adalah, nah teman-teman, kalau bangun ruangnya itu kerucut, gampang aja nyarinya karena volume kerucut berbanding dengan ketinggiannya. Kita bisa tulis kayak gini: volume 1 per volume 2 sama dengan H1 per H2. Karena volume 1-nya itu 1000, volume 2-nya itu 1331 sama dengan H1 per H2. Karena 1000 dan 1331-nya itu volume itu pangkat 3, kita bikin H1 per H2-nya itu sama-sama pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya itu jadi akar 1000 per akar 1331 sama dengan H1 per H2. Akar pangkat 3 dari 1000 itu 10, akar pangkat 3 dari 1331 itu 11. Jadi perbandingan H1 sama H2-nya adalah 10:11. Jawabannya yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasatifah Putri Kumera. Saya dari kelas 12-5. Saya ingin menjelaskan soal matematika wajib nomor 21. Yang soalnya diketahui matriks P sama dengan 21 min 11 10 dan Q min 110 K min 1M. Jika determinan matriks P adalah 9, maka nilai dari K kuadrat ditambah 1/5 adalah A1, B2, C3, D4, E5. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita kalikan matriks Q dan P-nya. Menurut peraturan perkalian matriks, kita kali baris pertama dengan kolom pertama, yaitu min 1 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 1. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, yaitu K dikali 2 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah M dikali 1. Kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. Min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. K dikali 1 ditambah min 1 dikali 1 ditambah M dikali 0. Setelah kita kalikan, kita hasilnya dulu masing-masing dari perkaliannya. Dimana min 1 dikali 2 adalah min 2. Kemudian ditambah 1 dikali min 1 adalah min 1. Kemudian ditambah 0 dikali 1 adalah 0. Kemudian min 1 dikali 1 adalah min 1. Ditambah 1 kali 1 adalah 1. Ditambah 0 dikali 0 adalah 0. Kemudian K dikali 2 adalah 2K, ditambah min 1 dikali min 1 itu adalah 1, ditambah 1 dikali M yaitu M. Kemudian K dikali 1 sama dengan K, ditambah min 1 dikali 1 adalah min 1,
ditambah M dikali 0 adalah 0. Kemudian kita jumlahkan seluruhannya, yaitu min 2 ditambah min 1 ditambah 0 adalah min 3. Kemudian min 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian ini kita tulis ulang lagi menjadi 2K ditambah M ditambah 1. Nah, yang ini karena plus ketemu min, jadi K dikurang 1. Ini hasil dari perkalian matriksnya. Selanjutnya kita sudah ketahui determinan dari matriks QP itu adalah 9. Nah, kita menggunakan rumus determinan, yaitu AD dikurang BC. Lalu kita substitusikan. Sebenarnya determinan QP itu adalah 9, dan kita masukkan A-nya itu min 3 dikali ini A-nya, ini D, K dikurang 1 dikurang B-nya 0 dikali C-nya 2K ditambah M ditambah 1. Kemudian kita tulis ulang lagi. Nah, ini kita kalikan silang seperti ini. Jadi min 3K plus 3. Nah, ini semua dikalikan 0, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian kita pindahkan ruas, yang 9 ke sini dan min 3 ke sini. Jadi min 3K sama dengan 9 dikurang 3. Min 3K 9 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, yang min 3-nya ke sebelah sini. K sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Ini hasil dari determinan QP-nya. Setelah itu kita substitusi kebersamaan yang ada di soal, yaitu K kuadrat ditambah 1 per 5. K-nya kita udah dapat, yaitu min 2 ditambah 1 per 5 sama dengan min 2 kuadrat, jadi 4 ditambah 1 per 5 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, jadi 5 per 5 sama dengan hasilnya 1. Ini hasilnya. Jadi hasilnya yang A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di soal nomor 26 ini diketahui sebuah kerucut terletak di dalam balok yang berukuran 9 x 14 x 14. Perbandingan volume kerucut dan balok adalah 11:126. Tinggi kerucut yang berada di dalam balok adalah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Novena, nomor absen 27 dari kelas 125, guru pembimbing Rini Oktavianingsi SPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 26. Sebelumnya, kita sudah mengetahui volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, dan hasilnya 9 kali 14 kali 14, dan perbandingan volume kerucut banding volume balok itu 11 banding 126. Jari-jarinya 7, berarti kita memakai pi-nya 22/7. Langsung saja ditanya T. Di sini kita langsung memakai rumus volume kerucut per volume balok. Volume kerucut kita mengetahuinya 1/3 pi r kuadrat T. Volume balok P kali L kali T. Oke? Selanjutnya kita masukin menjadi 11/126 sama dengan 1/3 pi-nya 22/7, R-nya 7/2 P. P-nya berarti 9 dikali 14 dikali 14. Oke. Berarti 11/126, 11/126. 11/126 sama dengan 1/3 22/7. 7 kali 7 itu menghasilkan 49 T. Hasil dari 9 dikali 14 dikali 14 itu menghasilkan 1764. 1764. Ini bisa kita sama-sama coret menjadi 7. Jadi 11 per 126 sama dengan 22 dikali 7 itu menghasilkan nilai 154. Jadi 1/3 dikali 154 T per 1764. Ini kita bisa naikkan 3-nya menjadi di atas, 1-nya menjadi di bawah. Jadi 11/126, 3 dikalikan dengan 154 T per 1764. Kita lanjutkan ke sini. 154 dikalikan 3 itu menghasilkan 462. 406, maaf, 11/126 sama dengan 462 T per 1764. Oke, kita sudah mengetahui. Ini tinggal kita kali silang. Ini kali dengan ini, dan ini dikalikan dengan ini. Berarti 462 T dikalikan dengan 126 sama dengan 11 dikalikan dengan 1764. Selanjutnya, hasil perkalian 462 T dikali 126 itu menghasilkan 58.212 sama dengan hasil perkalian 11 dikali 1764 itu menghasilkan 19.404. Oke,
Ini kurang T. 58.212 T. Yang ditanya kan kita harus mencari T-nya. Berarti yang ditanya T-nya. Kita pindahkan di sini berarti 58.212 per 19.404. Oke. 58.212 dibagi 19.404 itu menghasilkan 3. Berarti T-nya sama dengan 3. Selesai. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selena Clarasita. Di sini saya akan menjelaskan soal matematika nomor 27. Di sini soalnya terdapat 70 siswa kelompok bermain di suatu sekolah PAUD. Diketahui bahwa 37 siswa berminat mengikuti ekstrakurikuler berenang, 35 siswa berminat mengikuti ekstrakurikuler menari, dan 32 siswa berminat mengikuti ekstrakurikuler menyanyi. Selanjutnya, data juga menunjukkan bahwa 8 siswa berminat berenang dan menyanyi, 7 siswa minat menyanyi dan menari, 9 siswa minat menari dan berenang, serta 5 siswa minat mengikuti ketiganya. Banyaknya siswa yang tidak berminat mengikuti ekstrakurikuler menari adalah jadi di sini diketahui terdapat 70 siswa dan 35 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menari. Yang ditanya adalah banyaknya siswa yang tidak berminat mengikuti ekstrakurikuler menari adalah kita langsung bikin aja di sini 70 siswa dikurang 35 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler menari. Jadi hasilnya adalah 35. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 22 pada soal pengetahuan kuantitatif. Jadi soalnya yaitu jika B sama dengan 27 dan 3 log B ditambah A sama dengan 1, maka nilai A pangkat 49 ditambah A pangkat 50 per A pangkat 53 dikurang A pangkat 50 adalah, jadi di sini kita akan mencari nilai A-nya terlebih dahulu, di mana 3 log B ditambah A sama dengan 1. Lalu kita ubah B-nya itu menjadi 27. Jadi 3 log 27 ditambah A sama dengan 1. Angka 27 ini sama aja dengan 3 pangkat 3. Jadi 3 log 3 pangkat 3 ditambah A sama dengan 1. Kita pindahkan ke depan 3-nya. Jadi 3 dikali 3 log 3 ditambah A sama dengan 1. Terus kita coret aja 3 log 3-nya ini. Jadi 3 ditambah A sama dengan 1. Kita pindah ruas jadi A sama dengan 1 dikurang 3. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai A-nya yaitu negatif 2. Lalu selanjutnya kita cari nilai yang ditanya selanjutnya. A pangkat 49 ditambah A pangkat 50 per A pangkat 53 dikurang A pangkat 50. Jadi di sini kita menggunakan angka yang lebih kecil dulu, yaitu A pangkat 49. Kita buka kurung, 1 ditambah A pangkat 1 itu 49 pangkat 1 ditambah pangkat 1 itu 50 per A
negatif pangkat 49 lagi, buka kurung A pangkat 53 dikurang 49 itu 4, ditambah A pangkat 1, 49 dikurang 50 itu 1. Jadi terus kita coret aja ini yang angka 49 nya karena sama, coret-coret, lalu kita turunkan, kita masukin aja nih 1 ditambah A nya itu tadi sudah kita cari yaitu negatif 2, lalu A pangkat 4 nya kita pangkat, lalu negatif 2, lalu di sini kita taruh lagi negatif 2 pangkat 4 dikurang negatif 2. Lalu di sini kita hitung 1 dikurang 2 per negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ditambah 2. 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 1. Hasilnya negatif 1 per 18. Jadi jawabannya yang C. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjawab soal penalaran matematika nomor 20 yang sebagaimana telah ditugaskan oleh Bu Bace atau Bu Rini Oktavianingsih. Baik, langsung saja kita ke soal. Petani memiliki 500 ekor ayam yang terdiri dari ayam pedaging dan ayam petelur. Sebagian ayam berwarna merah dan sebagian lagi berwarna putih. Banyak ayam petelur dan berwarna merah adalah 100 ekor. Jika diambil 1 ekor secara acak, maka peluang untuk mendapatkan ayam pedaging adalah sama dengan peluang untuk mendapatkan ayam berwarna putih, yaitu sebesar 3/5. Banyak ayam pedaging yang berwarna merah adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita uraikan, teman-teman. Sebenarnya gampang soal seperti ini. Kita tulis dulu. Pak Tani memiliki 500 ekor ayam. Berarti 500 ekor ayam yang terdiri dari ayam pedaging dan ayam petelur. Terdiri dari ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, kemudian ini terbagi lagi teman-teman menjadi berwarna merah dan berwarna putih. Nah, sama halnya dengan ayam petelur, terbagi juga menjadi ayam berwarna putih dan ayam berwarna merah. Nah, di soal kita ketahui bahwa banyak ayam petelur dan berwarna merah adalah 100 ekor. Kan tulis 100. Jadi ayam petelur dan berwarna merah. Nah, setelah itu jika diambil 1 ekor secara acak, maka peluang untuk mendapatkan ayam pedaging adalah sama dengan peluang untuk mendapatkan ayam berwarna putih, yaitu sebesar 3/5. Maka peluangnya ini kita kalikan dengan total ayam yang dimiliki oleh Pak Tani. Kita tulis 3/5 dikali 500 ekor ayam. Nah, di sini 500-nya bisa kita coret ya teman-teman, atau kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 100. 3 dikali 100 adalah 300. Nah, sini 300 ini apa? 300 ini adalah peluang
ekor ayam untuk mendapatkan ayam pedaging dan ayam berwarna putih, yaitu 300 ekor ayam. Nah, yang ditanya adalah banyak ayam pedaging yang berwarna merah adalah ayam pedaging berwarna merah berapa teman-teman? Nah, caranya adalah kita menggunakan cara ini. Total ayam kita kurangi dengan jumlah ayam yang sudah kita ketahui tadi, yaitu ayam berwarna putih yaitu 300 ekor ditambah dengan ayam petelur yang berwarna merah atau yang sudah diketahui di soal tadi, yaitu ayam petelur berwarna merah 100 ekor berjumlah 100 ekor. Nah, kemudian kita jabarin nih total ayamnya tadi berapa, 500 ekor. 1 ayam dikurang 300 ditambah 100 adalah 400. Nah, hasilnya adalah 500 dikurang 400 adalah 100. Nah, 100 ini apa? 100 ini adalah banyak ayam pedaging yang berwarna merah. Ayam pedaging berwarna merah atau yang ditanya tadi di soal. Jadi banyaknya ayam pedaging berwarna merah adalah 100 ekor. Nah, ini kan sudah diketahui. Untuk membuktikan apakah jawaban kita ini benar atau salah, tinggal kita jumlahin total ayamnya tadi. Total ayamnya tadi adalah sini yang sudah dilingkari. Ayam telur berwarna merah 100, ayam berwarna putih itu 300, ayam pedaging berwarna merah itu 100. Itu adalah total ayam. Kita tulis saja di samping ya, total ayam sekitar 500. Nah, kita tambahin tadi. Nah, 100 tambah 300 tambah 100 di sini tadi ya teman-teman, di sini adalah 500. 100 dapat 300 tambah 100 adalah 500. Nah, ini sama ya teman-teman, 500 dari total semua ayam yang sudah kita cari tadi, sama dengan halnya total ayam yang dimiliki oleh Pak Tani, yaitu 500 ekor ayam. Sudah. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah D, 100. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penjelasan ada salah kata ataupun ada hal yang tidak enak hati. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 3, yang dimana soalnya itu diketahui operasi delta dan psi pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. X delta Y delta Z sama dengan 2X ditambah Z pangkat Y. X psi Y sama dengan X ditambah Y dikurang 2 per X ditambah 4 per Y. Nilai dari 4 psi 2 dikurang 5 delta 2 delta T per 9 adalah. Jadi pertama-tama kita cari X nya dulu. X plus Y sama dengan X ditambah Y kurang 2 per X ditambah 4 per Y. Nah, ini adalah rumus dari soalnya itu sendiri. Diketahui yaitu X nya kita ganti 4, Y nya itu 2. Jadinya
4 besi 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikurang 2 per 4 ditambah 4 per 2 yang dimana itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita cari yang X delta Y delta Z sama dengan 2 dikali X ditambah Z pangkat Y. Nah, terus yang di pada soal juga udah diketahui, yaitu X-nya ada 5, delta 2, delta 1 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 1 pangkat 2. Jadinya 5 ditambah 1 6, jadinya 2 dikali 5 tambah 1 itu 6 pangkat 2, yang dimana itu hasilnya adalah 72. Selanjutnya kita akan jumlahkan yang 4 besi 2 dikurang 5 delta 2 delta 1 per 9. Nah, yang dimana 4 besi 2 yaitu nilainya adalah 3, jadinya 3 dikurang 5 delta 2 delta 1 yaitu adalah 72 dikurang 72 per 9 sama dengan 72 per 9 itu hasilnya 8, jadinya 3 dikurang 8 hasilnya negatif 5. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fahira. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 25, yaitu perhatikan gambar berikut. Diketahui sin alfa sama dengan 1 per akar 5 dan sin beta sama dengan 1 per 2. Jika X sama dengan 1 per cos alfa kuadrat dan Y tan kuadrat beta, maka nilai X-Y adalah, di sini bisa kita ketahui bahwa sin itu berlaku demi atau depan miring. Sini kita anggap sisi ini itu kita beri nama M, sehingga untuk mencari sin itu kita tulis sin alfa sama dengan M per akar 20. Kita perlu mencari nilai M untuk mencari sisi yang bagian ini, karena kita tahu bahwa cos itu sami, samping per miring. Untuk mencari sami, kita harus mencari Pitagoras dengan mencari kedua ini. Sudah diketahui akar 20, maka kita harus mencari sisi tegaknya, yaitu nilainya. Jadi sin alfa adalah
M per akar 20, sementara sudah diberikan informasi sebelumnya bahwa sin alfa itu 1 per 10 akar 5. Bisa kita buat ini menjadi akar 5 per 10. Sehingga kita bisa kali silang, berarti menjadi 10M sama dengan akar 100. Berarti 10M, sehingga nilai M itu sama dengan 1. Sehingga kalau ingin mencari cos, kita perlu mencari sisi-sisi yang dianggap di sini nilainya adalah, kita kasih nama N. Misalnya sisi N ini menggunakan Pitagoras, maka bisa mencari nilai N. Sekarang kita dapatkan nilai miring, sisi miring kuadrat dikurangi N. Berarti sini kita tulis N sama dengan akar 20 kurang 1 sama dengan akar 19. Nilai cos alfa, bahwa cos alfa ini sama dengan nilai N. Akar 19 per akar 20, tulis. Untuk nilai X sama dengan 1 per cos alfa kuadrat sama dengan akar 20 per akar 19 kuadrat sama dengan 20 per 19. Kita cari nilai Y, bahwa yang Y itu mengandung tan. Tan itu adalah desa atau depan per samping. Untuk sudut yang beta diketahui sin itu demi depan miring, yaitu sisi yang dianggap P beberapa nilai P. Cara mencari nilai P bisa kita gunakan konsep Pitagoras karena segitiga siku-siku. Berarti kita tulis P sama dengan akar per kurang 1 sama dengan hasilnya akar 3. Tan beta kita tulis sama dengan 1 per akar 3. Sementara untuk Y-nya sama dengan 1 akar 3 kuadrat sama dengan 1 per 3. Pertanyaannya itu XY berarti kita tulis 20 per 19 dikali 1 per 3. Hasilnya 20 per 57. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayandra dari kelas 12.5, asal sekolah SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Nah, sebelumnya yang terhormat guru pembimbing kami, Bu Rini Oktaviani SPD selaku guru matematika wajib. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal apa yang saya dapatkan dari soal yang dikasih dari Bu C, yang pertama dari kelompok saya. Nah,
Jadi pertama ini soalnya itu adalah diketahui bangun datar seperti pada di gambar berikut. Nah ini gambarnya ya teman-teman. Terus panjang AB-nya ini sama dengan 8, AF sama dengan BC sama dengan BC-nya AF sama dengan BC sama dengan 1/2 AB. Terus FQ-nya itu 3 dan ED-nya itu sama dengan 3/4 dikali AB. Nah, diameter yang dengan titik yang di pusat G itu adalah sama dengan AF. Jadi perbandingan luas daerah yang diarsir dengan luas ABCF adalah negatif Pi ditambah S per T. Nah, ini di sini yang ditanya itu nilai dari ST. Nah, langkah pertamanya itu adalah jadi lebar bawahnya itu tadi AB-nya itu kan 8, lalu AF-nya itu berarti AF sama dengan BC 1/2 dikali AB-nya itu tadi 8 sama dengan 4. Nah, lalu jari-jari lingkaran karena diameter sama dengan AF ini yaitu 4, AF-nya itu 4, maka R-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu di sisi atasnya ini itu tadi adalah ED sama dengan 3/4 tadi dikali 8, AB-nya itu 8 sama dengan 6. Nah, lingkaran perhitungan itu yang pertama itu luas persegi panjang ABCF, luas ABCF-nya itu tadi berarti AB dikali CF-nya itu berarti 8 dikali 4. Nih luas ABCF nya itu tadi 8 dikali 4. Nah, sama dengan 32. Lalu luas trapesium kirinya itu sejajar sama 3 di bawah dan 2 di atas. Jadi luasnya itu sama dengan 3 ditambah 2/2 dikali 4 tadi 4 yang AF-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya luas tengah lingkaran itu karena daerah arsirnya dipotong oleh setengah lingkaran 2 buah seperempat lingkaran, maka luasnya itu 1/2 dikali Pi dikali 2 kuadrat. Nah, itu sama dengan 2 Pi.
Jadi hasil arsirnya itu sama dengan 10 negatif 2pi. Nah, perbandingannya itu berarti, sorry teman-teman, di sini saja ya, sampingnya. Nah, berarti perbandingannya itu perbandingannya itu 10 2pi per 32. Nah, itu dapat dari luas si ABCF nya ini nih, 32. Itu perbandingan dengan hasil arsir. Nah, berikutnya itu agar sesuai dengan format soalnya itu negatif pi ditambah S per T. Nah, kita harus menyederhanakan pecahan tersebut. Jadi bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Nah, jadi ini karena 2-nya ini kita bisa tadi ya bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Jadi 10 bagi 2 itu kan 5 per dikurang pi, terus per 16. Ini dibagi 2. Nah, jadi kita pindahkan agak pi nya itu di depan menjadi negatif pi ditambah 5 per 16. Nah, di sini kita sudah tahu nih hasil dari S sama T. Nah, jadi hasil nilai akhir S ditambah T itu S ditambah T sama dengan 21 dibangun D.